Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, marilah kita masuk pelajaran pada semester genap untuk pelajaran pendidikan agama Islam atau budi pekerti kelas 7. Nah, pada semester 2 ini, pendidikan pelajaran agama Islam kelas 7 akan mengetengahkan satu tema tentang iman kepada malaikat Allah. Marilah kita lihat untuk iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mempelajari tentang iman kepada malaikat Allah, perlu diketahui tentang pengertian iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini pengertian iman kepada malaikat Allah dapat diartikan dari dua sudut arti. Yang pertama dari sudut bahasa atau etimologi, dan yang kedua dari sudut istilah atau terminologi. Adapun secara etimologi berarti percaya atau membenarkan, sedangkan secara terminologi keyakinan atau membenarkan dalam hati, diucapkan dalam perkataan dan diamalkan dengan anggota badan, bertambah dengan melakukan ketaatan dan berkurang dengan melakukan kemaksiatan. Jadi dapat disimpulkan bahwa iman kepada malaikat-malaikat Allah adalah meyakini dalam hati akan adanya malaikat-malaikat Allah, dibenarkan dengan ucapan, serta menunjukkan dengan amal perbuatan yang mencerminkan keimanan terhadap malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita mengetahui pengertian tentang beriman kepada malaikat-malaikat Allah, tentunya kita juga harus mengetahui akan sifat-sifat yang dimiliki oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar apa? Agar kita dalam kehidupan kita di dunia tertanam dalam kehidupan kita, perbuatan kita terarah sesuai yang Allah maksud kepada manusia dalam kehidupan di dunia ini. Kita berlanjut ke tentang sifat-sifat malaikat Allah. Malaikat Allah adalah makhluk Allah yang bersifat gaib, sehingga tidak ada satupun manusia yang dapat melihat wujudnya selain atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada berapa sifat-sifat malaikat Allah? Di sini tercantum ada 5 sifat yang dimiliki malaikat-malaikat Allah. Yang pertama, sifat malaikat Allah itu adalah selalu patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah. Yang kedua, malaikat Allah mempunyai sifat dapat berubah wujud sesuai kehendak Allah. Yang ketiga, malaikat Allah bersifat tidak makan dan tidak minum. Yang keempat, malaikat Allah bersifat tidak memiliki jenis kelamin. Yang kelima, yang terakhir adalah malaikat Allah tidak pernah letih dan berhenti ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, agar hidup kita juga tenang dan terarah untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap beriman kita kepada malaikat Allah,
Setelah kita sudah mengetahui pengertian sifat-sifat malaikat Allah, kemudian juga kita harus tahu perbedaan malaikat Allah dengan makhluk Allah lainnya. Malaikat Allah merupakan salah satu di antara beberapa makhluk yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun sama-sama makhluk Allah, malaikat dengan makhluk lainnya memiliki perbedaan. Nah, adapun perbedaan tersebut sebagai berikut. Yang pertama, unsur pembeda. Malaikat dengan makhluk lainnya dari unsur pembeda, yang pertama, pembeda penciptaan. Malaikat Allah ciptakan dari unsur cahaya. Kalau kita masuk ke makhluk lain, jin diciptakan oleh Allah dari api. Kemudian manusia Allah ciptakan dari saripati tanah. Kemudian perbedaan dari segi ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau dari segi ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala, malaikat Allah itu selalu taat kepada Allah. Sedangkan jin ada yang taat, ada yang tidak taat kepada Allah. Adapun manusia sama, ada yang taat dan ada yang tidak taat kepada Allah. Itu dari segi ketaatan. Kemudian perbedaan malaikat Allah dengan makhluk lainnya dari segi hawa nafsu. Malaikat Allah tidak memiliki hawa nafsu. Jin memiliki hawa nafsu. Sedangkan manusia sama dengan jin memiliki hawa nafsu. Kita berlanjut tentang nama dan tugas-tugas malaikat Allah. Kita perlu tahu nama-nama malaikat Allah itu berapa dan tugasnya apa saja yang diemban oleh malaikat-malaikat Allah tersebut. Sekarang kita lihat nama dan tugas malaikat Allah. Nama dan tugas para malaikat Allah yang dapat diketahui sebagaimana telah dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis adalah 10 malaikat. Adapun nama-nama dan tugas-tugas 10 malaikat tersebut sebagai berikut. Yang pertama, malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu Allah. Kemudian malaikat Mikail bertugas memberikan atau membagikan rizki dari Allah kepada seluruh makhluk. Yang berikut, malaikat Israfil bertugas meniup sangkala. Yang berikut, yang keempat, malaikat Israel bertugas mencabut nyawa makhluk hidup. Yang kelima, malaikat Raqib bertugas mencatat amal kebaikan manusia. Yang keenam, malaikat Atid bertugas mencatat amal keburukan manusia. Yang ketujuh, malaikat Munkar bertugas menanya manusia di alam kubur atau alam barzah. Yang kedelapan, malaikat Nakir bertugas sama dengan malaikat Munkar, yaitu menanya manusia di dalam kubur. Yang kesembilan, malaikat Malik bertugas menjaga pintu neraka. Yang ke-10 yang terakhir, malaikat Ridwan bertugas menjaga pintu surga. Sekarang kita harus mengetahui perilaku kita yang dinamakan perilaku manusia beriman kepada malaikat Allah itu bagaimana? Ini perlu kita ketahui. Nah, di sini dijelaskan perilaku beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Beriman kepada malaikat-malaikat Allah merupakan kewajiban bagi umat Islam. Oleh karena itu, umat Islam harus senantiasa menunjukkan perilaku
beriman kepada malaikat-malaikat Allah dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja perilaku-perilaku kita manusia yang dinamakan beriman kepada malaikat Allah adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita manusia yang mengaku beriman kepada malaikat Allah selalu berusaha mencari dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, perilaku beriman kepada malaikat Allah adalah berusaha secara maksimal untuk mencari rezeki yang baik. Yang ketiga, berusaha mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Yang keempat, selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berdoa. Yang kelima, yang terakhir, selalu menanamkan niat yang baik di dalam perilaku kita di dunia. Setelah kita atau saya menjelaskan tentang beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari mulai pengertian, kemudian sifat-sifat Allah, sifat-sifat malaikat Allah, tugas-tugas para malaikat Allah, kemudian perilaku kita manusia, orang yang beriman kepada malaikat Allah. Oleh karena itu, pada akhir materi tentang pendidikan agama Islam, yaitu tentang beriman kepada malaikat Allah, berarti berakhir. Dan saya berharap agar materi yang saya sampaikan atau Bapak sampaikan tentang beriman kepada malaikat Allah ini bermanfaat di dalam kehidupan kita di dunia menuju ke alam akhirat, agar hidup kita diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak ucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Berarti berakhir tentang beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.